Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesian video saya kali ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau cerita-cerita sedikit ya terkait pengumuman penting yang akan saya sampaikan. Nah, pengumuman kali ini saya menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting pada teman-teman agar teman-teman berhati-hati ya. Karena banyak orang sekarang ini beberapa orang saya dapatkan informasi telah memalsukan identitas saya, membuat akun di Facebook dengan nama saya, tetapi sebenarnya itu bukan saya. Jadi, oke, saya nanti akan tunjukkan screenshotnya. Sebetulnya saya sudah tahu ini sejak sekitar bulan Oktober ya. Oktober itu ada satu akun namanya akun Mukhlis Marsal Pakpahan. Nah, saya tunjukkan screenshotnya di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kemudian dia membuat akun, lalu kemudian mengirimkan pesan di inbox kepada rekan-rekan saya di Facebook agar kalau mau konsultasi silahkan ke beliau, mau beli buku silahkan ke beliau. Kemudian biasanya dia meminta bantuan sedekah sih, menyarankan untuk sedekah gitu. Itu yang saya dapatkan aduan dari beberapa follower saya di Facebook gitu ya. Nah, kemudian beliau juga mempunyai nomor WA ini di sini, coba lihat, perhatikan, ini dia nomor WA-nya. Hanya saja saya di Facebook dan di WA ini diblokir, jadi saya tidak bisa untuk komunikasi langsung dengan beliau, menanyakan kenapa, ada apa sebenarnya, kenapa dia berani-beraninya memasukkan identitas saya. Nah, teman-teman mungkin sebagian yang follower Facebook saya, sebagian yang mungkin berteman dengan saya di Facebook atau yang tidak berteman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Pak Ustadz itu kok akun Facebooknya namanya bukan Mukhlis Marsal Pakpahan, kenapa ya pakai nama yang lain, Mukhlis Dimpuan. Nah, ini Mukhlis Dimpuan itu akun Facebook saya. Pada awalnya nama akun Facebook saya ketika saya awal membuat Facebook sekitar tahun 2009 ya, itu saya memakai nama Mukhlis Marsal Pakpahan ya. Cuma sekitar tahun 2020, sekitar bulan berapa ya, bulan Agustus atau bulan Juli itu saya mengganti nama Mukhlis Dimpuan. Awalnya sih cuma ingin iseng-iseng, kok orang-orang pada ganti nama ya, sekali-sekali pengen ganti nama, sebetulnya pengen gitu aja. Waktu itu saya berniat paling nanti ganti nama paling sebulan aja lah, nanti bulan depan saya rubah lagi gitu. Nah, kemudian sudah selesai sebulan saya ingin rubah, tapi Facebooknya tidak mau confirm, nggak boleh lagi ganti nama begitu. Saya mempunyai kesulitan untuk ganti nama ke yang asli. Kemudian sekitar bulan Oktober saya mendapatkan laporan bahwa ada akun lain yang mengatasnamakan Mukhlis Marsal Pakpahan, kemudian telah membuat akun Facebook gitu. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Nah, kemudian akun yang kedua adalah dia membuat fanpage lagi. Ternyata teman-teman coba lihat ini. Nah, ini dia. Ini dari akun Mukhlis Marsal ya. Mukhlis Marsal, dia membuat saya sudah screenshot ini beritanya seperti ini. Nah, coba nanti teman-teman lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Marzal. Jadi ada Z, Mukhlis Marzal katanya. Jadi bukan Mukhlis Marsal. Info penting, saya pribadi Mukhlis Marzal memberitahukan kepada semua pengguna media sosial dimanapun Anda berada, utamanya saudara-saudari yang sudah saya bantu hingga sukses. Nah, begini, saya pribadi tidak pernah menggunakan kata-kata seperti ini, yang sudah saya bantu hingga sukses. Karena saya merasa bahwa saya sendiri saja belum sukses gitu. Dan kemudian kata sukses itu menurut saya itu kan setiap orang punya interpretasi yang berbeda. Kalau saya punya interpretasi, orang itu bisa sukses apabila dia sudah taat kepada Allah, apabila dia sudah masuk surga, apabila dia sudah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, itulah sukses. Jadi kalau kita punya harta banyak, uang banyak, rezeki banyak, itu bukanlah sebuah kesuksesan kalau menurut interpretasi saya. Makanya saya tidak pernah beranggapan bahwa saya telah membantu orang banyak untuk sukses. Kenapa? Ya karena itu. Dan kalau seandainya banyak orang yang berterima kasih kepada saya karena saya telah seperti menunjukkan jalan untuk ini loh caranya kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, yaitu ya alhamdulillah
gitu. Saya bersyukur saja, tapi saya tidak pernah merasa membangga-banggakan diri bahwa saya lah orang yang paling berjasa kepada mereka semua. Saya tidak pernah merasa begitu. Nah itu, jadi ini bukanlah bahasa dari saya pribadi. Jelas sekali ini bukan sifat saya begitu ya. Kemudian hati-hati penipuan yang memasukkan nama dan foto saya. Jangan pernah percaya apabila ada. Nah, ada saja itu sudah. Saya tidak pernah kalau menggunakan bahasa Indonesia kata ada huruf hanya. Ada ini kelihatannya seperti orang Bandung ini, orang Jawa Barat ini kayaknya. Percaya apabila ada yang meragu Mukhlis Marsal. Ada yang mengaku Mukhlis Marsal tapi menggunakan nomor lain selain nomor WhatsApp. Teman-teman, kalau saya sedang live, kalau saya sedang coba perhatikan video-video saya, itu nomor WhatsApp yang saya selalu share itu adalah 0812 771 62924. Jadi awalnya adalah 0812 dan akhirnya adalah 629924. Nah, jadi nomor itu memang sudah sejak lama saya punya. Nomor WA yang itu tuh sudah saya miliki, itu memang sudah menjadi nomor WA saya itu sejak tahun 2007 kalau tidak salah. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Begitu. Jadi ini seperti maling tidak maling, yang menipu itu dia, lalu dia mengajak orang untuk berhati-hati terhadap pemalsuan atau penipuan, padahal dia sendiri yang menipu gitu ya. Selain nomor WhatsApp 0823 508 23322. Nah, teman-teman silahkan hubungi nomor ini, serbu, coba silahkan diserbu bahwa dia adalah penipu, dia bukan saya ya. Saya pastikan itu penipuan. Nah, dia yang menipu. Nah, dibolak-balik. Kalau memang dia benar-benar adalah orang yang asli, coba berani nggak melakukan klarifikasi di YouTube seperti ini dengan nomor ini? Berani nggak Anda menampakkan wajah Anda gunakan nomor ini? Nggak berani, gitu ya. Kemudian bantuan uang gaib Mukhlis Marsal tidak pernah menerima mahar. Saya sendiri tidak pernah merekomendasikan ataupun menyuruh teman-teman semua untuk ayo silahkan teman-teman yang mempunyai permasalahan, saya bisa membantu dengan cara mendatangkan uang gaib. Nah, saya tidak pernah menyarankan itu. Yang saya ajarkan adalah teman-teman tolong bertakwa kepada Allah, jaga amal-amal, banyak bersalawat, jaga sholat di awal waktu. Kan itu yang saya selalu dakwahkan. Insya Allah SWT akan memberikan banyak pertolongan, banyak kemudahan. Kan itu yang selalu saya ngaungkan kalau saya live, kalau saya misalnya share video, kan itu. Tidak pernah saya, ayo teman-teman yang ingin butuh bantuan gaib silahkan nanti ya transfer uang ke saya. Saya nggak pernah begitu. Silahkan nanti bantuan gaibnya nomor rekening ini nanti transfer ke saya, nanti saya pasti akan saya kasih jalan begini-begini. Saya tidak pernah begitu. Nah ini teman-teman sudah kelihatan sekali. Bantuan uang gaib Mukhlis Marsal tidak berlaku untuk semua orang, katanya. Hanya orang-orang yang terpilih atau layak menerima bantuan. Sementara saya membantu orang sebetulnya untuk semua orang. Hanya saja saya tidak pernah memang bisa melayani SMS atau WA satu persatu gitu. Jadi karena saya sangat banyak follower saya, sampai ratusan ribu, sekarang sudah 315 atau 316 ribu ya follower saya di subscriber saya di YouTube. Bayangkan kalau semuanya bertanya sama saya satu persatu lewat WA, tentu saya tidak bisa melayani. Tetapi kalau teman-teman mungkin bertanya lewat share live, kalau saya ada waktu, insya Allah pasti akan saya layani dengan ikhlas, dengan tenang hati, dengan senang hati. Jika saya memang masih ada waktu luang dan tidak dalam kondisi yang kelelahan, pasti saya layani, begitu ya teman-teman ya. Nah itu. Kemudian beliau bilang lagi, jika Anda merasa dililit utang atau terhimpit masalah ekonomi, misalnya keuangan, tidak ada salahnya menghubungi Mukhlis Marsal. Saya tidak pernah merekomendasikan orang-orang untuk menghubungi saya lewat WA. Sudah hampir 2 tahun ini ya, bahkan orang-orang yang menelpon saya tolak. Orang-orang yang mengirimkan pesan saya tolong dong Ustadz, bagaimana caranya, bagaimana amalannya. Saya sendiri, karena saya tidak mampu dan melayani WA seperti itu, banyak sekali WA yang masuk saya tidak balas. Jadi saya bilang ke teman-teman, sudah berulang kali saya katakan bahwa saya hanya mampu membalas teman-teman yang kirim pesan ke WhatsApp itu hanya untuk pesanan buku selawatin aja, dan untuk yang orang-orang yang mengirimkan testimoni tentang kisah-kisah keajaiban salawat yang dia rasakan. Di luar daripada itu saya akan bantu, tapi tidak semua.
Misalnya hanya 1 atau 2 orang saja, itu pun kalau hati saya tergerak membantunya begitu. Nah, bukan berarti saya diskriminatif atau sombong, bukan, tapi karena keterbatasan waktu saya dan keterbatasan tenaga saya, itu yang teman-teman harus ketahui. Nah, katanya tadi tidak ada salahnya menghubungi Mukhlis Marzal. Kenapa harus Mukhlis Marzal? Saya ijazah saya, KTP saya semua Mukhlis SHAL Marsal ya. Untuk konsultasi masalah Anda, satu-satunya nomor Mukhlis Marsal hanya WhatsApp ini katanya, 0823 508 23322. Padahal nomor WA saya bukan ini, 0812 sekian dan akhirnya adalah 924 ya. Nomor akhirnya adalah 924. Jadi teman-teman kalau misalnya bertemu dengan akun ini, itu adalah akun palsu. Jadi selain daripada akun Facebook Mukhlis Dimpuan, berarti adalah akun palsu. Bagaimana cara mengeceknya? Ini adalah, coba lihat teman, dia membuat kayak poster-poster seperti ini, siap membantu. Bahasa Indonesianya saja bukan bahasa Indonesia yang baik, membantu permasalahan Anda. Ustadz Mukhlis Marzal, WA-nya sekian. Coba perhatikan. Kemudian dia bikin lagi, di atasnya siap membantu permasalahan Anda, kisah salawat Bu Selfie, hidup semakin sejahtera. Saya nggak pernah. Biasanya saya hanya bikin poster seperti ini untuk thumbnail di YouTube, bukan untuk mengarahkan orang untuk menghubungi saya, bukan. Hanya untuk judul di YouTube saja. Gitu ya teman-teman ya, harap dipahami ya. Kemudian ini juga, coba perhatikan di sini ya, saya kasih screenshotnya. Ustadz Mukhlis Marsal dengan izin Allah bisa membantu. Membantu tuh. Saya nggak pernah bahasa Indonesia seperti itu, membantu mengatasi masalah yang Anda alami. Dan saya tidak pernah menawarkan diri untuk tolong kalau ada punya masalah hubungi saya nggak pernah begitu ya. Ustadz Mukhlis Marzal, alamat Pondok Pesantren Sidogiri, Desa Sidogiri, Kecamatan Klaten, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, tolong teman-teman yang ada di alamat ini, Pondok Pesantren Sidogiri, mohon maaf ini bukan saya, tapi oknum yang memasukkan identitas saya ya. Jadi saya minta maaf kepada Pondok Pesantren di Sidogiri, Desa Sidogiri ya, bahwa ini bukanlah saya. Jadi saya klarifikasi sebelum nanti ada pengaduan bahwa saya telah mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Sidogiri. Silakan kalau mungkin Pondok Pesantren di Sidogiri merasa keberatan dengan berita ini, bisa langsung melaporkan orang ini yang dengan nomor 0823 5082 3322. Oke, begitu ya. Saya sendiri domisilinya adalah di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya tidak pernah berdomisili atau tinggal di Pondok Pesantren Sidogiri. Itu yang teman-teman harus ketahui. Juga bagaimana cara melacaknya? Teman-teman buka saja Facebook ya, ya seperti ini, buka. Kemudian coba diketik dalam pencarian ya, coba tuliskan. Coba lihat ini ya, Mukhlis Marzal, Kajian Salawat Mukhlis Marshal. Jadi akun Facebook selain daripada Mukhlis Sidimpuan itu bukanlah saya. Jadi teman-teman, harap orang ini ya, saya yakin orang ini pasti melihat berita ini sekarang. Saya tadi sudah ke Polsek dekat tempat tinggal saya. Hanya saja beliau pihak Polsek di situ mengabarkan kepada saya bahwa untuk aduan tentang cybercrime seperti ini, itu sebaiknya Anda ke Polres bukan ke Polsek katanya. Jadi karena jarak rumah saya ke Polres itu sangat boleh dikatakan cukup jauh ya, hampir 40 menit ke sana. Dan juga karena ini juga hari Sabtu sekarang, jadi mungkin jam kerja juga sampai jam 12 dibatasin. Jadi saya putuskan bahwa saya bikin dulu postingan ini sebagai pelajaran. Saya lihat dulu kelanjutannya seperti apa. Nah, jika orang ini tidak jerah juga, jika orang ini tidak juga masih tetap melanjutkan aksinya, Anda siap-siap menerima hukumannya. Anda akan saya laporkan ke polisi. Pihak cybercrime itu sangat canggih sekarang ya, dengan nomor handphone, dengan akun Facebook itu dia pihak cybercrime kepolisian itu bisa melacak keberadaan Anda, bisa melacak identitas Anda. Kalau Anda pernah menonton video daripada Baim Wong, Baim Paula, Baim Wong juga pernah dibuat hampir mirip kasusnya dengan saya. Jadi ada orang yang mengatasnamakan beliau di Facebook atau di akun media sosial, meminta
katanya untuk membuat giveaway biar orang mengirimkan dana kepada beliau ini mengatasnamakan Baim Wong. Dan akhirnya setelah Baim Wong melaporkan ke polisi dan orang ini akhirnya ditindak begitu. Jadi Anda, saya kasih peringatan, silakan hentikan aksi Anda yang berbuat zolim kepada saya, mengatasnamakan diri saya tak tahu Anda siapa ya. Kalau Anda tidak mau menerima akibatnya ya, saya akan lihat dulu perkembangannya beberapa hari ini. Kalau Anda masih melakukan, saya suruh tutup akun Facebook itu. Kalau akun Facebook itu masih ada ya, saya akan tidak segan-segan melaporkan Anda ke Polres. Di sini nanti akan dilaporkan, akan diproses selanjutnya oleh polisi. Jadi jangan sampai nanti penyesalan yang terjadi, sudah tertangkap baru nanti minta maaf, baru nanti minta tidak mengulangi lagi begini-begini. Mendingan sekarang gitu. Saya kan mengajarkan untuk Anda bertobat, beribadah, bersalawat yang banyak. Kenapa harus menggunakan cara-cara kotor seperti ini? Itu ajaran siapa yang Anda tiru begitu? Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong kalau bisa juga buka akun ini, akun yang sudah saya kasih ini ya. Tolong nanti bukanya ada titik 3 di bawah itu, nanti laporkan gitu. Itu akun palsu. Nanti pihak YouTube akan menutup sendiri, pihak Facebook akan menutup sendiri akun tersebut kalau sudah nanti banyak sekali yang melaporkannya ya teman-teman ya. Jadi gampang saja, ketikkan pada YouTube, ketikkan pada pencarian Mukhlis. Nah gini ya, Mukhlis Marzal gitu kan, Mukhlis Marzal, nanti akan ketemu semua di sini. Ada Mukhlis Marzal, ada Mukhlis Marshall. Jadi selain daripada Mukhlis Sidimpuan, itu bukan akun saya, itu semua akun palsu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pengumumannya. Semoga teman-teman bisa waspada, hati-hati. Jadi saya juga tidak mau ada tuduhan-tuduhan bahwa saya telah menggelapkan uang orang, saya telah menipu banyak orang. Saya tidak mau ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Makanya saya bikin klarifikasi ini demi kenyamanan kita bersama. Oke, kalau ada apa-apa tentang berita terbaru yang juga masih memasukkan identitas saya, silahkan teman-teman langsung juga laporkan pada saya, dan nanti mudah-mudahan kita bisa proses. Mungkin kalau ada teman-teman dari pihak kepolisian yang menonton video ini, saya minta tolong kalau bisa dibantu saya agar orang ini diproses, gitu ya. Jadi nanti mungkin ada Pak Polisi di mana gitu kan, yang bisa menawarkan jasanya untuk bisa membantu saya. Bagaimana teknisnya, nanti saya bisa menghubungi saya. Boleh dengan DM Instagram, boleh nanti di komentar, atau boleh nanti langsung ke WA saya di 0812 771 62924. Insyaallah saya akan langsung balas kalau untuk tujuan membantu proses ini gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.